Dan itu terbukti bahwa ternyata interaksi begini itu punya aura tersendiri itu, yang bisa menyalurkan aura. Harus talaki. Makanya Nabi Muhammad itu kalau kita lihat dapat Al-Quran dari siapa? Kenapa nggak langsung dari Allah aja? Padahal Nabi Muhammad itu sudah dibilang dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad itu betul-betul naik ke Sidratul Muntaha dan melihat semua yang ada. Penglihatannya itu benar, enggak dusta. Lah iya, jadi gurunya yang pertama, gurunya Nabi itu sudah pasti Allah, karena kata Allah dalam Al-Quran ketika turun wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana iqra wa rabbukal akram. Kata Imam Sya'rawi Mutawalli, beliau bilang Iqra wa rabbukal akram itu menjelaskan bahwa Muhammad, aku yang ngajarin kamu, maka sudah pasti kamu akan lebih baik dari yang lain. Orang-orang aja belajar dari orang lain bisa pintar, kamu mah belajarnya sama aku langsung. Makanya kata hadis Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dan yang kedua yang ngajarin Nabi itu siapa? Malaikat Jibril. Itu yang tadi saya bilang, kenapa harus melalui malaikat Jibril? Karena kalau langsung ke Allah dan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, meskipun nanti para ulama berbeda pendapat apakah melihat atau bagaimana, itu di luar kuasa kita. Yang jelas Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah. Adapun melihat atau bagaimana itu masih ikhtilaf. Sangat mungkin dan sangat bisa tuh Al-Quran itu Allah terus yang menurunin langsung tanpa malaikat Jibril. Namun Allah utus malaikat Jibril, kenapa? Agar ada tradisi itu berjumpa, agar ada tradisi talaki. Kalau ada talaki disuruh ngaji, ngaji itu dibaca. Kurang tepat, yang tepat begini. Nah sekarang kalau nggak ada interaksi begitu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Khususnya hari ini adalah hari ke-25 ya, hari ke-25. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi lebih baik lagi daripada hari yang sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi darain amin. Wa kana Rabi' bin Khaisam qad hafara qabran fi dari. Nah, ini dia nih. Ya. Dan ada Syekh Rabi' bin Khaisam itu qad hafara qabran, telah menggali
menggali kuburan fidari di dalam rumahnya. Jadi di rumahnya dibikinin kuburan. Fakana yanamu fihi, dan dia tidur di situ kulla yaumin, setiap hari marratin, berkali-kali. Yastadimu bidzalika dzikral maut, yang berharap dia selalu mengingat melalui hal itu akan kematian. Wa kana yaqulu, dan dia berkata, lau faraqa dzikrul mauti qalbi sa'atan wahidatan la fasada. Seandainya mengingat kematian itu berpisah dari hatiku 1 detik saja, maka aku akan rusak. Jadi setiap orang punya cara bagaimana agar dia terus berada di jalan Allah. Itulah yang dimaksud dengan thariqat. Jadi thariqat itu macam-macam tuh. Ada Syadziliyah, ada Naqsyabandiyah, ya. Ada banyak-banyak. Ya. Bahkan dari Syadziliyah aja banyak lagi, ada Nasukiyah, ada macam-macam. Kenapa ini ya terjadi kurang lebih ya dikarenakan setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam berjalan menuju Allah. Ya. Jadi setiap orang punya cara bagaimana agar ya dia mampu menumbuhkan kerinduan, mampu menumbuhkan kecintaan, ya. Bahkan sampai kepada tadi yastadim itu berharap atau meminta agar langgeng, ya. Meminta agar continue ya, di jalan Allah. Nah seperti misalnya kalau Naqsyabandiyah itu wiridnya bukan main. Ya. Wirid wajibnya itu zikir la ilaha illallah misalnya 500 kali pada subuh gitu. Ya kalau Pak Haji datang kayaknya insya Allah kuat gitu ya. Kalau misalnya hari ini enggak, itu jadi hutang gitu. Jadi satu hari 500, kalau 500 enggak hari ini, besok berarti 10.000. Kalau besok enggak lagi 15.000 gitu. Jadi artinya itu dijadikan beban, dijadikan hutang. Jangan sampai enggak gitu. Terus itu hutang terus jadinya kalau enggak bayar-bayar gitu. Nah itu setiap orang punya cara. Oh itu memberatkan, oh tidak. Ya. Jadi untuk diri sendiri, bagaimana agar dia mampu menumbuhkan semangat dirinya itu punya cara berbeda-beda. Ada orang yang malasnya kebangetan, asal duduk tidur. Ada orang yang emang getol ibadahnya tuh, tapi meskipun getol ibadahnya nol, karena yang ibadah cuma tubuhnya doang, ruhnya nggak ikutan. Ya, nah makanya masing-masing punya metode, punya cara. Itu kalau kita baca ya kitab para aulia, ya mereka dalam metode cara mereka zikir la ilaha illallah itu model-model. Misalnya seperti Thariqah Naqsyabandiyah itu, kalau mereka zikir la ilaha illallah itu harus bagaimana agar la ilaha illallah itu narik berbagai macam titik yang ada di tubuhnya. Jadi ketika la ilaha illallah itu narik dari bawah pusat ditarik ke atas gitu. Ilaha itu harus lari ke titik yang ada di bawah
apa ini dada ini di tete itu di bawah itu ada titik, ada latifah, mereka bilang ada 7 latifah dalam tubuh kita, dan itu harus terisi dengan la ilaha illallah. Jadi ketika dia baca la ilaha illallah itu ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik lagi ke sini, ditarik terus sampai ke titik yang ketujuh. Jadi ketika la ilaha illallah itu isinya semuanya dihidupkan. Gitu. Ya. Hah? Mulutnya doang. Lain beo itu. Gitu. Ada lagi seperti Syekh Ibnu Arabi misalnya. Kalau beliau ngajarin zikir la ilaha illallah itu duduknya harus duduk murabba. Murabba itu duduk di antara 2 sujud. Tahu duduk di antara 2 sujud apa? Iftirash. Duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk di antara 2 sujud. Gitu. Ya, jadi duduknya harus begitu. Ditarik, narik dari sini illallah. Jadi ketika sudah sampai dada illallah disebar seluruh lafaz Allah ke tubuh. Nah itu setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menyikapi, menghidupkan ya, seluruh tubuhnya agar tubuh itu ikut berpikir semua. Gitu. Ya. Nah ini bukan memberatkan, bukan. Tapi setiap orang punya cara masing-masing. Jangan menyalahkan yang ini, wah itu terlalu. Nah, enggak. Ya. Jadi orang itu bagaimana agar dirinya itu semakin sadar bahwa dia seorang hamba itu modelnya macam-macam. Ada lagi thariqat yang lamatiyah namanya, thariqat al-lamatiyah. Thariqat lamatiyah itu berupaya dia selalu pakai pakaian yang jelek, nggak mau pakai pakaian cakep. Kenapa? Karena dia kepengen agar dirinya ini rendah, selalu di bawah. Bahkan kalau misalnya dia lewat terus ada orang yang mencaci maki itu justru dia kepengennya begitu. Gitu. Jadi kepengen orang mencaci maki dia, kepengen orang berbuat zolim sama dia. Karena mereka punya prinsip katanya doaul mazlum la hijabalah. Doa orang yang terzolimi itu nggak ada hijab. Ya, nggak ada penghalang. Jadi kalau lagi dizolimi itu malah senang. Gitu. Malah berdoa di situ. Itu di situ tempat mustajabah. Oh kita mau bukan marah lagi, ngamuk. Emang lu siapa? Ngomelin gua. Itu setiap orang punya cara. Nah ini termasuk diantaranya Rabi' bin Khaisam itu bikin apa? Bikin kuburan di rumahnya. Haji Tatang di kamar bikin kuburan itu. Gitu. Ini kalau tidur di situ. Apa? Ingat bini. Suruh nyimpen kayak kapan aja kagak mau ya. Coba itu. Jadi orang itu kalau dia mau mengingat kematian itu punya cara masing-masing. Ya, bahkan nah ini etikaf itu kan berdiam diri di masjid. Ya. Dengan meninggalkan berbagai macam atribut, jangan bawa HP, jangan bawa apa-apa, gitu. Bahkan makan pun nanti seharusnya disediakan, gitu. Ya. Nah, kalau di Mesir itu ada masjid itu setiap masjid itu punya di samping masjid itu ada kamar-kamar, dibikin kamar. Buat apa? Buat uzlah. Buat apa? Uzlah itu menyendiri, semedi. Gitu. Nah itu maksudnya di tempat itu gelap, nggak ada apa-apa, kosong. Jadi kalau mau makan itu jam makan misalnya dia harus nyiapin sendiri. Gitu. Jadi diupayakan bawa makanan yang bisa cepat mengenyangkan.
Jangan sampai waktunya habis buat makan. Gitu. Nah itu setiap orang punya cara masing-masing itu, gitu tadi. Ya, bahkan ada yang difasilitasi itu di Mesir itu ada masjid yang jadi orang kalau misalnya mau uzlah itu ada tempat khususnya. Nah bahkan tadi ketika kita misalnya kalau yang masih biasa-biasa aja cuma i'tikaf aja di masjid sini duduk gitu, baca Quran atau duduk nggak ngapa-ngapain, jangan tidur mah bukan i'tikaf aja. Apa? Tidur. Hah? Ya kalau tidur memang kalau ya pada saatnya tidur ya waktunya tidur gitu. Cuma artinya lebih kepada bagaimana dia tafakkur, berpikir, bagaimana dia tazakkur, mengingat, gitu. Ya. Jadi i'tikaf itu punya metode dan cara. Ya. Agar apa tujuannya i'tikaf itu? Arti i'tikaf itu kan diam, gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau i'tikaf itu kita masih ingat bini, masih ingat HP apalagi, sebelum mulai i'tikaf foto dulu, straight i'tikaf dulu di status di setiap grup yang dia masuk di situ dibilang i'tikaf. Istri lah iya, jangan-jangan istrikaf gitu ya, istrikaf cuma satu pakai istrikaf, kalau banyak boleh istrikaf. Jadi setiap orang punya cara masing-masing bagaimana agar ingat kepada Allah, ya, bagaimana dengan dia mengingat kematian itu, maksudnya biar ingat Allah gitu ya. Nah maka kita khususnya itu ya mudah-mudahan setiap kita di rumah itu punya tempat khusus untuk kita ibadah tuh. Meskipun memang di masjid ada, yes, oke. Harus di masjid diupayakan semaksimal mungkin. Tapi di rumah pun harus punya tempat khusus kita untuk ibadah. Ntar pendaringan lagi ditaruh situ. Taruhin pendaringan, taruhin apa ya? Jangan gitu enggak. Tapi maksudnya kita punya tempat khusus tuh, gitu. Dimana kita harus mengosongkan berbagai macam. Kan kata Nabi gitu, rumah yang tidak pernah disolati, rumah yang tidak pernah dingaji'i, ya dingaji'i, dingajiin. Nggak ada bahasa Indonesiain, Pak. Indonesia itu ada nggak? Akhirat nggak ada. Indonesia akhirat in. Ya Allah, ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia berarti? Hah? Nggak ada. Dalam bahasa Indonesia itu ejaan lama, ejaan baru nggak ada in, nggak ada. Yang ada an. Makanya kalau bangunin itu salah, yang benar bangunan. Iya, orang enak-enak tidur di bangunan. Bapak harus jadi profesor kalau mau diadain. Nanti Bapak orang pertama yang adain. Itu penemuan baru, Pak. Oke, jadi setiap orang itu, ya, tadi kata Nabi, rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di sana, tidak pernah disolati, tidak pernah dibacakan Al-Quran di situ, maka rumah itu kabaitin kharib, seperti rumah yang rusak. Kudu di ngajiin. Kuburan aja dia ngajiin. Rumah kagak diajiin, aduh ya Allah. Jangan, Pak. Makanya kata Nabi, yang baik, yang sunnah, sholat sunnahnya di rumah, wajibnya ya Pak Kanyut kan ya. Terhanyut ya. Ya itu artinya kita harus punya waktu khusus tuh di rumah untuk tempat khusus untuk kita ibadah.
Iya, makanya di makam ngaji di rumah mah orang di rumah nyetel dangdut dangdut terus berarti. Jangan Pak, ya ngajiin rumah tuh, ya. Makanya yang sunnah, nah kita sekarang udah punya tradisi nih ngaji rumah. Jadi kalau ada yang ngundang selamatan, itu bukan baca yasin sekarang, bukan tahlilan, baca al-baqarah, gitu. Itu tuh sunnahnya begitu, kata hadis Nabi, kalau mau selamatan, nah, rumah yang belum dibacakan surat al-baqarah, ya rumah itu dihuni oleh jin dan setan, gitu. Itu alif lamimnya itu al-baqarahnya itu doang, pertama tengah akhir. Enggak, kita udah mulai kan baca al-baqarah ya. Jadi kalau yang rumahnya belum dibaca al-baqarah undang kaji rumah. Gimana? Iya boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada yang sholatin maksudnya. Mau kita mau keluarga, yang penting rumah itu dipakai untuk sholat. Karena kita itu kan biar bagaimanapun, ya sholat itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lepas. Masa kita di mana-mana sibuk, di mana-mana itu di tempat rumah itu cuma tidur doang? Pakai untuk ibadah lah. Iya, gitu. Ya, upayakan ngaji lah di rumah itu berapa, 1 lembar, 2 lembar. Syukur-syukur bisa di masjid 1 juz, di rumah 1 juz, tempat kerja 1 juz. Itu 1 bulan bisa 3 kali hatam tuh. Gitu. Ada sahabat Rasul ya yang Rasul di bawah rumahnya sholat Rasul. Yes, ya itu begitu itu banyak ya itu. Nah itu yang dijadikan sebagai tradisi oleh orang-orang kita agar rumahnya dihadiri oleh orang soleh. Ya, jadi Nabi diundang ke rumah gitu untuk ya sholat, untuk apa ngaji, nah gitu. Nah itu yang dijadikan tradisi di kita tuh biasanya begitu. Ya, boleh nggak ada masalah gitu ya. Nah itu tujuannya agar apa, agar rumahnya ikut kebagian berkah ya mudah-mudahan gitu. Nah ini artinya kembali tadi bahwa orang itu setiap kita ya punya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu jangan dinafikan Pak, karena setiap orang itu punya metode yang berbeda-beda gitu. Kita nggak boleh menganggap bahwa kita yang benar sendiri atau bahkan kita menganggap yang lain salah. Enggak. Ya. Maka Al-Quran itu betul-betul membuka peluang sebesar-besarnya bagi setiap orang yang punya cara masing-masing, selama dia tidak menyekutukan Allah, selama dia tidak menjadikan Nabi setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi. Ya. Jadi dasar utama kita adalah kesamaan di antara kita adalah tauhid. Apa tauhid itu? La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi itu yang menyatukan kita. Meskipun dia thariqatnya Syadziliyah, dia Naqsyabandiyah, ya. Tetap la ilaha illallahnya sayyiduna Muhammadur Rasulullah-nya sama. Enggak beda. Jadi setiap orang punya jalan masing-masing untuk menuju Allah. Yes. Baru, tapi nggak menyebar itu boleh ya? Silakan aja, Bapak mau bikin tarekat baru boleh, Tataniyah gitu. Boleh. Silakan. Bapak nanti punya silsilahnya kemana? Gitu. Enak aja. Kagak boleh, harusnya. Jadi Pak, tarekat itu nggak sembarang juga Pak. Mereka punya guru dan guru terus sampai kepada Rasulullah Pak. Gitu. Kalau mau buka tarekat baru nanti siapa yang gurunya? Nggak bisa tiba-tiba, saya dapat wangsitnya udah mulai kagak bener nah. Kagak. Dia pasti punya tasalsul, punya silsilah, atau kita sering bilang sanad. Ya. Sandaran itu ini sandaran.
Ya. Oke. Bagaimana kalau sanadnya hanya Al-Quran dan hadis? Kita mau bisa baca Al-Quran, kita mau bisa baca hadis dari siapa emang? Hah? Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar utama itu. Semua orang Islam mengaku mukmin harus Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai pedoman. Cuma sekarang Anda mau paham Al-Quran, Anda mau paham hadis dari mana? Emang tiba-tiba Anda hadir langsung paham? Enggak ada. Dari Rasulullah. Emang ketemu Rasulullah kapan? Di mana? Lainnya itu tradisi yang diciptakan oleh para ulama. Mereka dari zaman sahabat, lalu turun ke tabi'in, lalu tabi'in, lalu tabi'in, terus nyambung terus. Harus. Ada ungkapan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru, gurunya adalah syaitan. Nggak bisa. Oh, saya belajar dari bukunya Imam Ghazali, saya belajar dari bukunya Ibnu Arabi. Anda mau paham dari mana? Dari YouTube Anda bisa interaksi nggak? Nggak bisa. Dan itu terbukti dengan COVID kemarin. Ketika pembelajaran itu online, hasilnya apa? Dan itu terbukti bahwa ternyata interaksi begini itu punya aura tersendiri itu yang bisa menyalurkan aura. Harus talaki. Makanya Nabi Muhammad itu kalau kita lihat dapat Al-Quran dari siapa? Kenapa nggak langsung dari Allah aja? Padahal Nabi Muhammad itu sudah dibilang dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad itu betul-betul naik ke Sidratul Muntaha dan melihat semua yang ada. Penglihatannya itu benar, enggak dusta. Lah iya, jadi gurunya yang pertama, gurunya Nabi itu sudah pasti Allah, karena kata Allah dalam Al-Quran ketika turun wahyu pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana iqra wa rabbukal akram. Kata Imam Sya'rawi Mutawalli, beliau bilang Iqra wa rabbukal akram itu menjelaskan bahwa Muhammad, aku yang ngajarin kamu, maka sudah pasti kamu akan lebih baik dari yang lain. Orang-orang aja belajar dari orang lain bisa pintar, kamu mah belajarnya sama aku langsung. Makanya kata hadis Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dan yang kedua yang ngajarin Nabi itu siapa? Malaikat Jibril. Itu yang tadi saya bilang, kenapa harus melalui malaikat Jibril? Karena kalau langsung ke Allah dan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, meskipun nanti para ulama berbeda pendapat apakah melihat atau bagaimana, itu di luar kuasa kita. Yang jelas Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah. Adapun melihat atau bagaimana itu masih ikhtilaf. Sangat mungkin dan sangat bisa tuh Al-Quran itu Allah terus yang menurunin langsung tanpa malaikat Jibril. Namun Allah utus malaikat Jibril, kenapa? Agar ada tradisi itu berjumpa, agar ada tradisi talaki. Kalau ada talaki disuruh ngaji itu dibaca kurang tepat, yang tepat begini. Nah sekarang kalau nggak ada interaksi begitu gimana? Lah ngaji semaunya gue, seenaknya. Yang katanya dal di mana tempatnya? Yang katanya dal di mana tempatnya? Nah ini dari Al-Quran tuh. Belum lagi nanti ternyata akhlak pun sama.
Ketika dia berjalan menghadapi sesuatu, kalau dia sama gurunya tuh, sama gurunya di tempat sana, bukan begitu. Atau dia melihat bagaimana gurunya menghadapi permasalahan. Ya Pak? Jadi nggak bisa Pak orang belajar nggak pakai guru, nggak boleh. Secanggih apapun, pakai AI, nggak bisa. YouTube, nggak bisa. Ternyata ilmu itu Rasulullah, coba deh. Kenapa para sahabat itu sukses semua? Karena yang ngajarnya Rasulullah. Dan kenapa mereka disebut sahabat? Kenapa disebut sahabat? Karena dia berjumpa dengan Rasul dan beriman kepada Rasul. Itu syaratnya. Yes. Jadi kalau ada orang beriman kepada Rasul terus nggak berjumpa, bukan sahabat namanya. Satu lagi sezaman, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Abu Lahab, sahabat bukan? Berjumpa Rasul dia? Berjumpa. Kenapa nggak disebut sahabat? Karena nggak beriman. Tapi para sahabat yang beriman dan bertemu Rasul, bercengkrama, belajar dengan Rasul, nggak ada yang nggak selamat. Kenapa tuh? Karena berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tuh punya apa? Punya aura tuh yang mampu menumbuhkan keimanan. Kita aja Pak, ini kalau cerita alam perdukunan, setiap kita itu punya aura masing-masing tuh. Dalam menghadapi orang, ada orang yang kalau ngadepin orang lain itu kayaknya cetus aja, nggak enak. Tapi pas ngadepin yang si A itu lain lagi, nggak cetus. Begitu nggak? Aneh gua kalau sama lu pun dia kagak begitu. Kalau sama gua mah, nah itu kan kenapa coba? Karena setiap orang punya aura tuh. Dan hebatnya para mursyid, orang yang ditunjuk oleh gurunya untuk melanjutkan ajaran gurunya, itu udah pasti dia punya itu. Kalau itu kan nanti frekuensi Pak. Frekuensi. Jadi ketika ini disiar, nah yang ini nyambung, yang ini enggak, itu tergantung frekuensinya, hidup aja. Yes, makanya guru macam-macam. Ada yang enaknya sama guru A, ada yang enaknya sama guru B, yang enaknya sama guru C. Itu tadi lari ke masalah yang tadi, setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Sama gue mah nyambung, sama lu mah enggak. Kenapa? Karena frekuensinya sama, ketemu. Oke? Dan guru yang hebat adalah guru yang berupaya untuk membuka wacana si murid seluas mungkin. Silakan kamu belajar dari manapun, kamu bandingkan apa yang saya ajarkan, silakan. Karena dia punya keyakinan yang namanya bapak itu satu. Terus kalau ada yang ngasih yang lain selain bapak, itu namanya mamang. Silakan mamangnya banyak, bapaknya tetap satu. Jadi si guru tuh nggak pernah ketakutan kehilangan murid, enggak. Silakan mau belajar kemana tuh, ya. Gitu. Jadi jangan ketika jadi murid, Haji Budi jadi guru gitu, muridnya Pak Haji Tatang nggak boleh belajar di mana-mana ya. Kalau belum, jangan terima orang lain semua salah. Ya, nggak bisa. Iya, jangan. Guru itu coba ini, nah ini dia. Kemarin Lailatul Qadar itu kan doanya apa? Nggak usah panjang-panjang kan?
Apa doanya Lailatul Qadar? Hah? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa Lailatul Qadar cuma segitu itu. Kenapa? Dikarenakan Allah itu tuhibbul afwa, Allah cinta akan maaf. Ya. Kalau Allah cinta akan maaf, maka orang yang mencintai Allah akan diberikan cinta maaf juga. Dia akan memaafkan kepada seluruhnya. Makanya guru yang benar itu guru yang selalu maafin semua. Orang melakukan kesalahan itu dimaafin. Lah iya, guru udah besok jangan pari lagi loh. Enggak bener loh. Enggak. Guru yang benar, guru yang baik itu guru yang selalu menerima sama anak itu, malah ditunggu-tunggu. Ini perspektif Allah tuh, innaka afuwun. Kata Imam Ghazali kan, takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah, tapi biqadri taqatil basyariyah, tapi sesuai dengan kadar kemampuan kamu sebagai manusia. Kita harus berupaya untuk mengikuti akhlak Allah kayak apa, sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Allah Maha Rahman. Apa arti Rahman? Allah memberi kepada semua tanpa batas. Maka kita berupaya tuh untuk punya sifat Rahman. Ada yang datang kasih, ada yang datang kasih, ada yang datang kasih. Enggak pandang bulu. Oh, si itu yang datang jangan dikasih dah. Belum punya tuh. Dia lagi, lu salah pulang. Enggak ada. Allah punya sifat Rahim. Apa Rahim? Rahim itu memilih yang terbaik. Sayang itu khusus. Enggak sayang itu umum, enggak seperti Rahman tadi. Kalau Rahman itu semua kafir, mukmin, tumbuhan, hewan, semua dikasih, itu Rahman. Tapi kalau Rahim khusus untuk siapa? Mukminin. Nah, kita punya Rahim tuh sama siapa? Ya orang-orang tertentu. Enggak semua dirahimi. Sini dikasihnya 10.000, ini 50.000. Kenapa? Ya dia punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki ini. Ya. Tapi semua dibagi semua. Cuma ada yang dibaginya lebih, ada yang dibaginya dikit. Yes. Nah, jadi kembali bahwa kita itu disuruh untuk mengikuti akhlak Allah. Tapi sekedar atau sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka ulama bilang puasa itu mengikuti Allah tuh. Dalam hal apa? Enggak makan, enggak minum. Jadi puasa itu sedang bagaimana ikutin apa yang Allah lakukan. Apa? Enggak makan, enggak minum. Tapi kemampuan kita sampai mana? Sampai maghrib. Jadi kalau Allah sabur, Maha penyabar, maka kita berupaya untuk tasabbur, berupaya untuk sabar. Nanti Allah dikasih sabur tuh, sabar dapat. Ibadahnya continue, sabar tuh. Dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat sabar tuh. Allah syakur, Allah Maha penerima terima kasih. Begitupun kita nanti sama. Kalau dapat syukur tuh sama Allah terima kasih terus. Sama manusia kayak orang datang, iya makasih Pak. Itu kan dapat satu tuh.
Ya. Nah, ketika afuun, oke, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu. Allah itu kita berharap di bulan suci Ramadan, terutama di Lailatul Qadar itu, kita betul-betul mendapatkan sifat maafnya Allah yang menyebar, sehingga akhirnya akan ada apa? Salam, akan ada kedamaian. Ini kenapa nggak damai? Kenapa ada perang? Karena tidak ada afu, nggak ada maaf. Nah, ada ulama yang mendefinisikan dalam bahasa Arab ada 3 kata maaf. Yang pertama ada afuwun, yang kedua ada apa, musahafah atau sohfah, ya. Yang ketiga ada maghfirah, ghufran, gitu. Afuun, apa afuun? Afuun itu ada ulama yang bilang afuun itu maaf itu memberikan maaf sambil menetapkan adanya jarimah atau kriminalitas kesalahan. Kesalahannya tetap ada namun dimaafin. Haji datang nih berbuat salah, kesalahannya tetap dicatat tapi dimaafin. Oke? Itu namanya afu. Sambil dibilang dia salah, tapi udah saya maafin. Kesalahannya tetap ada, nggak hilang. Tapi kalau sohfa, kalau dalam Al-Quran kan falyafu wal yasfahu, ya kan? Falyafu wal yasfahu. Sohfah ini, ya, itu adalah memberikan maaf sambil kesalahannya dihapus, kesalahannya diputihin. Itu sohfah. Yang terakhir, yang tertinggi namanya maghfirah, ghufran, ampunan. Kalau ampunan apa? Melakukan kesalahan, kesalahannya dihapus, diganti dengan yang menjadi lebih baik. Makanya ghufran itu hanya milik Allah. Kalau kita manusia sampai ke titik ya'fu wal yasfahu, udah dah gua maafin, tapi tetap ada catatan, berarti afu tadi. Udah dah gua maafin, udah yang udah mah udah. Nah, berarti udah naik tuh sahfa. Kita nggak sampai ke ghufran, enggak. Udah semua dimaafin, diputihin, diganti dengan surga. Itu Allah doang. Nah, kita sama Allah tuh, ya, berarti di bulan suci Ramadan itu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu berharap semua yang melakukan kesalahan, bahkan diri sendiri, maafin. Yes. Ngasih THR. Ya. Jadi sebetulnya nggak sulit-sulit itu. Kapan waktunya? Ya Lailatul Qadar. Berarti kalau Lailah itu dimulai dari kapan dalam agama, dalam fikih? Malam itu dari kapan? Malam itu dari adzan maghrib hingga subuh. Berarti siapapun yang melakukan kebaikan di rentan waktu itu, bertepatan dengan waktunya, dapat dia Lailatul Qadar. Akan lebih baik lagi, makanya diajarinya kalau udah malam apa? Malam-malam ganjil, itikaf di masjid. Di rentan waktu yang tadi tuh jangan kemana-mana tuh, ibadah.
Tapi bukan berarti maksudnya ibadah-ibadah itu duduk doang sebetulnya. Maka ibadah kita bersosial, menyebarkan zakat, ngasih zakat ke orang, itu nyari orang susah, dalam pekerjaan diselesaikan semua pekerjaannya. Nah, itu termasuk ibadah itu, Pak. Yes. Gitu. Nah, jadi tadi sifat Allah itu kita coba tiru tuh. Kita coba ikuti tuh. Berharap kita mendapatkan itu. Nah, maka nanti akhirnya orang yang sudah sampai ke taraf bagaimana dia mampu mengimplementasikan berbagai macam sifat-sifat Allah, itu yang disebut dengan penerus dari para rasul. Gitu. Ya, itulah mursyid nanti. Dia mampu tuh untuk ngajarin ke orang. Oh, ini caranya begini, ini caranya begini, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kembali bahwa setiap orang ya punya cara bagaimana agar dia apa? Mengingat Allah. Di antaranya di sini tadi ada yang bagaimana agar selalu ingat mati. Ya, di kamarnya dibikin apa? Kuburan. Ya, Bang Ali bikin bisa diomelin ngomongin orang apa sih? udah serem banget, udah serem katanya. Ya, iya artinya ya di kita ini masya Allah ya, apa ibadah itu nanti akhirnya dikait-kaitan dengan sesuatu yang klinik-klinik itu yang ya harus kita buang. Ya ibadah aja, harusnya tidak pakai klinik-klinik. Gitu. Ya. Oke, jadi kembali tadi kalau dia merasa tadi Rabi' bin Khaisam seandainya nggak ingat mati satu detik saja, maka dia akan rusak, dia akan binasa. Ya. Nah kita justru malah jangan sampai ingat mati. Iya, ingat mati mulu, akhirnya kagak ngapa-ngapain jadinya dah. Gitu. Takut. Gitu. Ya. Nah jangan. Ya justru ingat mati itu berharap kita bisa ingat Allah. Karena kita dengan mati itu bisa berjumpa dengan Allah. Gitu. Ya. Satu lagi, wa qala Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir, inna hadzal mauta qad naghasa ala ahli an-na'imi na'imahum fatlubu na'iman la mauta fi. Ya. Nah ini kemarin ya sama seperti yang kemarin. Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir mengatakan bahwa kematian ini sungguh telah mengotori, ya, mencemari ala ahli na'im kepada orang yang mendapatkan kenikmatan na'imahum, kenikmatan mereka. Jadi orang yang ingat mati, kematian itu akan mencemari sesuatu yang enak itu jadi tercemar atau gara-gara ingat mati. Jadi kagak enak. Ngomong mati lu sih jadi kagak enak ya. Itu tuh emang begitu. Sian banget. Kita lagi asik-asik makan itu. Awas lu ntar mati. Ya, udah semangat lagi makan dah. Itu tuh apa mencemari kenikmatan tuh. Gitu. Ya. Ya karena tadi itu ketika dia nikmat di dunia, akhirnya dia lupa dengan akhirat. Iya. Jadi jangan sampai dia larut di dunia ini. Jangan sampai dunia itu ya menguasai dia. Justru yang kemarin kita sampaikan itu, bagaimana agar dunia ini betul-betul menjadi fasilitas kita, menjadi sarana kita, alat kita untuk sampai ke akhirat. Jangan terbalik.
Atau bahkan hanya dunia doang, lupa ke akhirat, nggak sampai. Yes, kenikmatan dunia itu kan melalaikan kita. Kita lagi enak makan tuh, ada orang alim lewat biasa aja, lagi enak makan, lagi asik. Gitu. Ada aja biasa aja. Gitu. Orang tergerak bisa. Salat. Gitu. Wah, udah azan lagi. Wah. Ya, jadi harus jangan sampai kita larut di dunia. Makanya dibilang akhirnya fatlubu na'iman la mauta fi. Maka mintalah ya kenikmatan yang tidak ada kematian di sana. Ya, apa itu? Surga lah. Surga nggak ada matinya. Jadi di akhirat itu udah nggak ada lagi tipikal kayak di dunia yang berganti, itu nggak ada. Nggak ada ibadah, nggak ada. Sekarang enak, ntar nggak enak, nggak ada. Nggak ada, kriminal adanya di neraka sana. Jadi kalau udah enak, enak terus. Kalau udah sakit, sakit terus. Itu di akhirat tuh. Nggak ada, selesai. Jadi kalau di surga itu kita makan enak, rasanya tuh nggak hilang. Nah ini rahasia juga nih, coba. Kata Nabi, kemarin saya pernah bilang, kalau sahur sunnahnya apa? Lupa ya. Di akhir. Apa namanya? Takjil. Pakai hamzah. Takjil diakhirkan. Kalau buka sunnahnya apa? Ta'jil, disegerakan. Ta'jil. Kalau sahur apa? Takjil. Kalau buka ta'jil. Ujungnya sama tuh. Apa ujungnya? Ujungnya agar kita ini manusia, agar kerasa semua yang kita makan. Kalau orang sahur jam 4 seperempat dia baru sahur, itu paling enggak sekarang masih ada rasa-rasanya, masih ada. Nah kalau misalnya sahurnya jam 2 subuh, bangun azan subuh, pas bangun udah sahur tadi. Lah iya. Makanya sahur itu sunnahnya takjil tuh di ujung-ujung. Mau bapak-bapak gitu. Mau imsak, nah di situ berhentinya tuh udah selesai. Jadi jangan berhentinya pas di sini bangunan, biasanya ngaji tuh jam 4 ya, 4 kurang 5 ya. Itu udah selesai, jangan. Justru makannya di situ. Atau makannya telat lagi 10 menit kemudian. Jadi udah deket sisa 20 menit tuh baru makan tuh. Itu takjil namanya. Diakhirkan. Nah ngapain nih sebelum itu tuh? Nah sholat tuh, tahajud tuh, zikir tuh, ngaji tuh. Tunggu sampai udah selesai baru makan. Insya Allah kerasa masih itu, ada rasa-rasa yang tadi masih kerasa dikit tuh. Itu. Apalagi tuh makan jengkol mah orang habis kayaknya sampai jam 2 siang baru hilang. Ya. Nah begitu pun takjil itu segera buruan basuh biar kerasa makanan gitu. Jadi takjil dengan takjil ujungnya sama. Apa itu? Biar kerasa makanan. Kenapa? Karena kita ini
manusia yang tadi dididik untuk mengikuti akhlak Allah. Jangan lupa bang, kita manusia. Maka ya, ketika hadis Nabi bilang ini farhatan, orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Inda fitri, ketika dia berbuka. Artinya berbuka, ketika dia buka itu bukan hanya sekedar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli zahaba dhama'u gitu dan seterusnya. Itu bukan hanya itu, tapi ketika dia minum itu gelap, alhamdulillah saya ini makhluknya, saya ini manusia lemah, butuh makan ya Allah, Engkau tunjukkan itu, alhamdulillah. Semakin jelas keberadaan kita sebagai hambanya. Sebenarnya kita tuh yang selama ini kita kira bahwa kita ini bos, kita ini Tuhan. Emang nggak ngaku Tuhan, cuma dalam perilakunya menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Nah itu kakak, besok kagak dapat THR loh. Kan main tentuin begitu aja. Yang itu kasih dia kasih. Wah, kalau bukan Tuhan apa katanya itu? Nah iya, kagak jadi manajer ge belaga manajer. Nah, coba, ya kan? Nah maka ketika orang berbuka itu maksudnya, ya Allah, saya ini hamba ternyata, astagfirullah, alhamdulillah, sadar, yes. Dan nanti ketika begitu sudah dipastikan akan fahim walahum yahzanun, itu artinya mereka selalu berada di tengah terus. Jadi lagi goes tuh tanjatan itu udah alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena ntar pasti ada turunan. Justru pas turunan itu ngeri. Kenapa? Waduh, ntar nanjat. Masih kebut. Ya begitu kurang lebih gitu ya. Jadi apa ya, kenikmatan yang langgeng tidak ada matinya itu adalah kenikmatan di surga ya. Maka kita pinta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertakwa, mendapatkan hidayahnya hingga akhir hayat kita, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sami'na khaira wa atmi'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa atimha lana waj'al lahumma qulubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.